Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S. Ali Budianto, guru SMK Negeri 3 Madiun. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 11 Kimia Industri dengan judul materi adalah perhitungan kadar bahan. Diawali dengan pengertian massa atom relatif yang sering disingkat AR, merupakan perbandingan massa suatu atom dengan massa isotop C12, sehingga AR unsur X secara umum dirumuskan adalah massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 kali massa satu atom karbon C12. Sebenarnya massa atom relatif, ini tabelnya sudah ada di tabel sistem periodik unsur. Nanti silakan anak-anak untuk memiliki sistem periodik unsur untuk melihat massa atom relatif tiap-tiap unsur. Kemudian massa molekul relatif MR adalah jumlah total massa atom relatif unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa atau molekul. Misalnya kita punya senyawa perak nitrat dengan rumus kimia AgNO3, diketahui bahwa AR atau massa atom Ag adalah 108, N14 dan O16. Maka massa molekul relatif senyawa perak nitrat dihitung sebagai 1 kali ArAg plus 1 kali ArN plus 3 kali ArO. Sehingga nilainya menjadi 108 plus 14 plus 3 kali 16 sama dengan 170. Jadi massa molekul relatif perak nitrat adalah 170. Contoh yang lain misalnya untuk senyawa CH3COOH yang sering kita sebut dengan nama asam asetat atau asam cuka. Massa atom relatif C adalah 12, atom H 1, atom O 16. Sehingga massa molekul relatif asam asetat sama dengan 2 kali ArC ditambah 4 kali ArH ditambah 2 kali ArO sama dengan 60. Jadi massa molekul relatif asam asetat adalah 60. Contoh yang lain, massa molekul relatif dari aluminium sulfat Al2SO4 3 kali. Dalam senyawa ini jumlah atom Al adalah 2, atom S adalah 3, dan atom O adalah 12. Sehingga kalau kita hitung dengan cara seperti di atas, ketemu massa molekul relatif dari aluminium sulfat adalah 342. Jadi anak-anak, menghitung massa molekul relatif adalah merupakan penjumlahan dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya. Paham ya? Terima kasih. Kemudian kita lanjut kepada menghitung kadar zat dalam campuran. Suatu campuran disusun oleh zat terlarut dan zat pelarutnya. Jadi campuran disusun oleh zat terlarut dan zat pelarutnya. Zat terlarut jumlahnya lebih sedikit dari zat pelarutnya. Kadar zat dalam campuran menyatakan banyaknya zat terlarut dalam campuran tersebut. Kadar suatu zat dalam campuran dapat dinyatakan dalam persen massa. Kemudian
Yang kedua persen volume, dan yang ketiga adalah BPJ, bagian per juta, atau ppm, part per million. Jadi untuk menghitung kadar di sini kita batasi dengan 3 cara, yaitu menghitung persen massa, persen volume, dan ppm atau BPJ. Persen massa menyatakan jumlah gram suatu zat dalam 100 gram campuran. Misalnya kita punya kadar emas 75%. Berarti dalam campuran tersebut mengandung 75 gram emas dalam setiap 100 gram campuran. Secara umum, rumus persen massa adalah persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Massa campuran adalah jumlah dari massa pelarut dan massa zat terlarutnya. Yang kedua, persen volume. Persen volume menyatakan jumlah mililiter suatu zat dalam 100 ml campuran. Misalnya volume cuka dalam air 60%. Berarti dalam 100 ml larutan terdapat 60 ml larutan cuka atau asam cuka. Sehingga rumus persen volume adalah persen volume sama dengan volume zat per volume larutan kali 100%. Volume larutan adalah volume pelarut dan volume zat terlarutnya. Kemudian yang ketiga adalah BPJ atau ppm. Bagian per sejuta atau BPJ atau part per million ppm menyatakan jumlah bagian suatu zat dalam sejuta bagian campuran. Misalnya kadar polutan dalam sampel udara di Jakarta 22 BPJ. Berarti dalam 1 juta liter udara terdapat 22 liter gas polutan. Sehingga dirumuskan kadar zat sama dengan jumlah zat per jumlah campuran kali 10 pangkat 6 ppm. Kemudian konversinya 1% itu setara dengan 10.000 ppm. Contoh-contoh soal ada beberapa untuk diperhatikan ya. Yang pertama, dalam 500 gram biji besi, jadi di sini ditulis biji besi adalah campuran besi dengan pengotornya. Terdapat 400 gram besi. Pertanyaannya, berapakah kadar pengotor yang terlarut dalam biji tersebut? Kita lihat pembahasannya. Massa besi 400 gram. Massa campuran 500 gram. Berarti massa pengotornya adalah 500 dikurangi 400 sama dengan 100 gram. Sehingga persen massa pengotor sama dengan massa pengotor dibagi massa campuran kali 100%. Sama dengan 100 per 500 kali 100% sama dengan 20%. Jadi kalau massa pengotornya 20%, berarti massa emas murninya adalah 80%. Jumlahnya harus 100%. Contoh yang lain, sebanyak 50 ml minyak tanah dicampur dengan 20 ml bensin. Pertanyaan, berapakah kadar minyak tanah dalam larutan tersebut? Jadi di sini minyak tanah dicampur dengan bensin ini sangat bercampur karena sama-sama pelarut non-polar. Diketahui volume minyak tanah 50 ml, volume bensin 200. Sehingga volume campuran sama dengan 200
plus 50 sama dengan 250 ml. Persen volume minyak tanah sama dengan volume minyak tanah per volume campuran kali 100%, yaitu sama dengan 50 per 250 kali 100% sama dengan 20%. Jadi caranya seperti itu, mirip dengan menghitung persen massa. Hanya di sini apa itu satuannya volume karena zat cair. Contoh yang lain atau contoh yang ketiga, di sini kita punya 30 ml alkohol dilarutkan ke dalam 70 ml air sehingga terbentuk suatu larutan alkohol dengan kadar tertentu. Pertanyaan adalah tentukan kadar alkohol dalam larutan alkohol tersebut. Jawab, volume alkohol 30 ml, volume air 70 ml, sehingga volume campuran adalah 100 ml. Maka persen volume alkohol sama dengan volume alkohol per volume campuran kali 100%, yaitu 30 per 100 kali 100% sama dengan 30%. Kemudian berikutnya yang masih berhubungan dengan larutan ya. Dalam 200 ml air terdapat 5 ml gula pasir. Berapakah kadar gula pasir dalam air tersebut? Jadi volume campuran air plus alkohol 200, volume gulanya adalah 5 ml. Sehingga persen volume gula pasir sama dengan volume gula pasir per volume campuran kali 100%. Sama dengan 5 per 200 kali 100% sama dengan 2,5. Kemudian berikutnya terkait dengan BBJ, ya, bagian per juta tadi, di sini dituliskan soal kadar zat pengawet dalam makanan adalah 25 BBJ. Artinya ada 25 bagian per sejuta. Berapa persen kadar pengawet dalam makanan tersebut? Kita ingat tadi di depan sudah dijelaskan bahwa hubungan persen dengan BBJ adalah 1% sama dengan 10 pangkat 4 atau 10.000 BBJ. Maka 25 BBJ sama dengan 25 per 10.000 kali 1% sama dengan 0,025%. Jadi persen kadar zat pengawet dalam makanan tersebut adalah 0,025%. Demikian materi perhitungan kadar. Kalau ada pertanyaan silakan bisa lewat WA atau langsung tanya ke Pak Ali sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.